Duh, jam berapa ini? Wah, udah mau jam 5. Elisen, Elisen, bangun, Sen. Hah? Apa Syal? Ini loh, Gigi. Apa ini loh, mau jam 5. Kamu lupa, tak? Itu loh, ada pengajaran kitab kisah para rasul. Hah? Hah? Pelajaran? Bangun, Ayo, Sen, bangun. Pengajaran kitab kisah para rasul. terus saya tanya lampu. Iya, nyala lampumu. Duh. Apa sih Syal? Aku belum Loh, sadar sih. kamu lupa tak hari ini ada pengajaran kitab kisah para rasul itu loh. Hah? Ini loh Iya, tanggal 12 Syal. Sama loh, pernah bulan Syal. hari ini kan tanggal 15. Loh. Wes, nanti daripada telat aku tak join Zoom sih yo. Dadah, see you in Zoom. Oke. Halo semua, good morning. Hai guys. Wow, udah pada rame ya ternyata. Keren-keren ini. Pada Isa bangun pagi. Selamat pagi, wow. Tepuk tangan dulu dong guys. Buat Self appreciation. apa kabar guys semuanya? Pasti luar biasa ini ya, anak-anak Tuhan. Kasih reaction guys. Nah guys, kasih reaction guys. Oke, sebenarnya masih ada yang ngantuk gini ya. Jadi buat kalian yang masih ada di kasur, aku saranin buat untuk ke meja guys. Soalnya kemarin aku tuh baca research ya dari Profesor Dr. Graciela Natalia guys. Katanya itu kemungkinan kita untuk ketiduran waktu ibadah, apalagi pagi hari ya kan, itu 99,999%. Wah, bahaya Itu ya. rasanya pengalaman pribadinya Profesor Dr. Graciela Natalia. Gelarnya 2 ya, double gelarnya. Saking Oke. Terus guys, jangan lupa buat siapin Alkitabnya dan cari posisi yang terbaik juga supaya bisa semakin fokus dalam nanti ibadahnya. Terus yang paling penting juga jangan lupa buat siapin hati supaya nanti worship and dengerin firman bisa dapat banyak. Juga jangan lupa open cam ya kalau bisa. Terus juga jangan lupa untuk mute mikrofon biar nggak ganggu satu sama lain. Silahkan tim worship. Shalom semuanya. Ya pagi-pagi kita harus semangat ya untuk worship. Yuk mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan.
dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Mari sembah Dia, naikkan mazmur bagi Tuhan. Dia hadir di sini. Bekerjalah ya Allah Roh Kudus, jamah hati setiap kami, lawat hati kami Tuhan. Hallelujah. Holy Spirit, fall in this place. Holy Spirit, fall in this place. Holy Spirit, fall afresh on us. Oh, kina la 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 la, kina la 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 la, kina la 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 la, kina la 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 la, kina la 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 la. Hati kami rindu jamahanmu. Haleluya, kami haus akanmu, kami haus akanmu. Yang kami ingini Tuhan, hanya diam dalam hadirat-Mu. Satu hal yang kami rindukan, berjumpa dengan pribadi-Mu, Jesus. Kira la 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 mash, kira la 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 ba ba ba, kira la 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 mo. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah
sanjungkan mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku, hanyalah bagimu, hanya untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku, hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku, hanyalah bagimu, hanya untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu, hanya bagi kemuliaan-Mu, hanya bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan ya Tuhan kami bisa ada hari ini Tuhan, untuk semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Thank you ya Tuhan untuk hadirat-Mu Tuhan. Thank you Tuhan untuk selalu menjaga kami ya Tuhan. Sebentar ya Tuhan kami mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan kami memiliki hati yang mau diajar ya Tuhan, telinga yang mau mendengar ya Tuhan, dan kami mau Tuhan untuk jadi pelaku firman-Mu Tuhan. Kau urapi Tuhan kita bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Kau yang menuntun setiap kata demi kata. Biarlah apa yang dikatakan itu semua berasal dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Diserahkan sepanjang tangan-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hari ini tema kita Roh Kudus dan daging kita di hari yang ke-7. Roh Kudus dan daging kita, tema besar ya, sub-theme-nya, Roh Kudus dan daging kita. Hari Sabtu lalu kita bicara tentang Kristen tapi ketus. Ingat ya, tentang doa sama-sama, praying together, ada unity, kerasa sekali persatuan di antara SFC. Dan mari kita terus berdoa supaya Tuhan juga mempersatukan kita terus, ya. Tuhan mempersatukan umatnya dengan kasih Kristus, bukan persatuan yang karena cocok sama orang, bukan persatuan karena sama latar belakangnya, tapi bersatu karena punya satu harapan yang sama, yaitu Tuhan Yesus Kristus saja. Ya. Dan hari ini Roh Kudus dan daging kita, dua-duanya adalah musuh terbesar. Dua-duanya saling bermusuhan, bukan berarti Roh Kudus itu cari musuh, tapi dua-duanya itu seperti air dan api. Tidak bisa disatukan. Tapi bisa, kalau kita punya perspektif yang benar, kita punya kebenaran yang benar, daging bisa menjadi kayu yang tepat untuk bakaran Roh Allah. Jadi api Roh Kudus bisa semakin besar menyala. Bisa menjadi roh kita. Tanpa kedagingan maka tidak ada roh. Tidak ada hidup dalam roh, tidak ada. Kedagingan adalah kayu bakar untuk Roh Kudus berperkara. Jadi kalau hari di dunia ini kedagingan tidak ada, maka yang namanya penundukan diri, hidup dipimpin oleh roh, tidak ada juga. Maka itu Tuhan kasih kita free will. Nih, free will. Kamu mau pakai free will ini buat apa? Roh Kudus beri kita kebebasan. Nanti saya akan bahas lebih lanjut di hari terakhir kisah para rasul ini. Kebebasan itu mati dan kematian itu bebas. That's so deep. Saya nggak mau bahas di sini. Saya dari hari ini mau bawa kita melihat bahwa hubungannya sangat intim. Juga, selain mereka bermusuhan, ternyata mereka juga bisa berteman.
bahkan prerequisite bagi Roh Kudus untuk bekerja di hidup kita, kedagingan namanya. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Kemarin yang pasal 15, ingat ya? Kemarin pasal 15 tentang sidang di Yerusalem, lalu mereka bawa surat itu kemana-mana, kasih report itu, ini loh, Jantal bisa dengar firman Tuhan, Jantal bisa terima Tuhan, nggak perlu disunat, nggak perlu pakai istiadat Yahudi, ngikuti semua hukum-hukum ini. Kan ada kaum namanya Yudaisme, mereka kolot sekali, kalau orang nggak disunat, nggak ikuti budaya orang Yahudi, block out. Tapi keputusan gereja sudah tetap di waktu itu. Nah, Kisah Para Rasul yang ke-16. Kita baca mulai dari ayat yang ke-6 ya. Kisah Para Rasul ayat yang ke-16. Oke, Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Ayat yang ke-6. Hari ini 2 ayat aja ya. Kita cukup 2 ayat, kita bedah habis-habisan. Saya nggak banyak hari ini ayatnya, tapi kita bedah habis-habisan. Kisah Para Rasul ke-16, ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Triple IA. Nggak bercanda ya, itu katologi. Dan setibanya di Misia, tapi ini nggak kebetulan. 4 IA. Mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Roh Kudus nggak main-main sih dengan kota-kota ini. Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Saya bukan pakai mengada-ngada, mengkait-kaitkan apa ya. Iya semua syllables kota ininya iya semua, tapi ini hanya mengingatkan kita bahwa learn to say yes to Lord Jesus. Learn untuk berkata iya pada Tuhan. Belajar berkata iya. Maksud saya adalah, tahukah di tiap tempat Tuhan tunjuk kita, di tiap tempat Tuhan memilih kita, itu ada maknanya tersendiri. Nanti kota-kota ini ada beberapa, saya mau bahas tentang kehidupannya mereka. Tiap nama, tiap daerah yang Tuhan tunjuk kita untuk berbuat di sana, selalu punya arti tersendiri buat kita, dan anak cucu, dan teman-teman semuanya. Pikir tuh yang panjang, bukan yang short term. Ya, Tuhan tuh jauh, Tuhan tuh melihat jauh ke depan, Tuhan tuh mengerti ending langkah kita kemana. Makanya kita jangan terlalu komplain di awal. Kalau Tuhan suruh kita pergi ke tempat yang kita nggak inginkan, kita langsung komplain di awal, naikkan nada, mau marah sama Tuhan, menyalahkan Tuhan, kita nggak ngerti apa-apa. Makanya jangan sok tahu. Learn to say yes to God. Saya tertarik untuk bicara ini di awal-awal. Learn to say yes, yes Lord. Yes Lord, it means no to Satan. Yes Jesus, berarti tidak pada setan. Kita kembalikannya ke 6. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Frigia dan tanah Galatia. Frigia dan tanah Galatia. Tanah Frigia dan Galatia merupakan daerah yang Paulus pernah kunjungi. Ya, Paulus pernah, he had been there before, dan Injil diberitakan di sana. Kita tahu tanah Galatia, tanah Frigia ini di daerah dekat-dekat dengan Iconium, dekat kota-kota yang bukan angker, tapi seram rohaninya, seperti Iconium, lalu Antioquia Pisidia, dekatlah, nggak jauh-jauh. Efesus, mungkin mereka dalam satu pulau, tapi tidak terlalu jauh, sekalipun cukup jauh, namun tidak sejauh waktu di Filipi, daerah Filipi, Makedonia sana. Paulus tidak punya trauma. Dia kuat mental rohani juga. Tidak kenal kata kapok aku ditolak. Kapok aku nanti kalau nggak terjadi apa-apa. Imannya dia itu seperti childlike faith. Imannya itu seperti anak-anak saja. Dia orang pintar, dia bukan orang yang
payah dan logika. Filsafatnya kuat. Karena mantan orang jahat, tapi otak mantap. Di bawah pengawasan Gamaliel, branded sekali itu guru. Dia orang yang cerdas. Tapi dia tetap melintasi tanah-tanah yang dia tahu secara logika dilewati juga nggak ada gunanya. Karena orangnya bebal-bebal. Tapi kok Paulus tak kalah mental. Tidak ada trauma. Dia beritakan ke kota manapun seolah-olah itu pertama kalinya dia ke sana. Dia treat jiwa-jiwa seperti pertama kali dia merawat jiwa-jiwa. Ini sifat yang Tuhan Yesus ini sifat yang Tuhan Yesus punya. Contoh kalau kita jadi dokter ya, kalau contoh saya jadi dokter THT gitu. Kalau saya jadi ada pasien pertama kali datang, saya treat benar-benar itu. Dia punya permasalahan di tenggorokannya atau saya treat seperti seorang yang nervous juga. Ini pasien pertamaku seumur hidup, catat daya nih, pasien pertamaku. Kasih obat apa, dia sakit apa gitu ya. Lalu pasien kedua datang, hari datang tiba-tiba pasien ke-1000 karena saya dokter yang canggih, jadi banyak pasien yang datang. Lama-lama penyakit ini biasa, gampang, tetap sembuh, tapi gampang, gampang. Saya menganggap masalah itu, pasien-pasien punya masalah itu, udahlah, santai-santai, nggak apa-apa, aman. Gitu. Tuhan kita enggak, bukan berarti Tuhan kita nggak mampu. Tapi dia selalu merawat setiap jiwa seolah pertama kali dia merawat. Seolah itu orang pertamanya yang dia rawat. Dia selalu menghargai setiap jiwa. Dia rawat satu orang, layaknya dia merawat 99 orang. Dia rela tinggalkan 99 demi satu. Betapa berartinya satu orang. Tuhan rawat dirimu seolah-olah engkau pertama kali dirawat. Seolah kau pertama kali datang ke dia dan pertama kali Yesus merawatmu. Dia bersungguh-sungguh merawat kita. Makanya sungguh-sungguhlah merawat rohani kita. Terutama lalu orang lain. Sungguh-sungguhlah menjalani kehidupan rohani ini. Jangan mut-mutan jadi orang Kristen. Jangan ikuti hati. Saya hari ini kalau ikuti hati sendiri, mati saya. Kenapa kita adakan SFJ doa? Why? Karena saya merasa rohani kita kering. Tapi justru semakin kering rohani kita, semakin kita melangkah. Semakin tiada jalan rasanya bagi Paulus malah melewati Frigia dan Galatia. Semakin kita merasa kering, maju semakin jauh. Semakin kita merasa semakin dangkal laut dan tak ada ikan, pergi semakin jauh. Lemparkan jala. Bukan dilempar jalanya, tapi gunakan jala ke arah yang Yesus suruh. Ikan sebanyak 153 terangkat. Semakin kita merasa kering, pergilah semakin jauh. Semakin kita merasa kosong, carilah Tuhan lebih sungguh. Kalau kita jatuh hari ini, bukan bangkit berdiri biasa perpendikular dengan tanah, sebelum tegak lurus dengan tanah saja, tapi bangkit dan lari lagi. Paulus ingatkan jemaat di Galatia, gini loh, teman-teman bisa baca ya, kesimpulan dari surat Galatia, dia ngomong kata-kata gini. Persistence, bahasa Inggrisnya. Apa itu persistence? Persistence bukan sekedar perseverance, bukan sekedar tekun, bukan sekedar terus gitu. Persistence itu gini, saya jelaskan dengan bahasa Indonesia yang gampang ya. Untuk seseorang jatuh, dia bangkit, bukan sekedar bangkit dan punya semangat yang ditambahkan daily. Jadi bukan sekedar setia dalam keadaan yang sama, bukan sekedar dalam keadaan yang tinggi, tapi terus setia, bangkit, dan semakin bertambah spiritnya. Terus naik. Jatuh. Waktu dia jatuh, bukan bangkit seperti keadaannya dia sebelum jatuh. Waktu dia jatuh jadi stepping stone-nya dia. Persis bangkit lagi. Malah semakin tinggi. Amin. Lewati Frigia dan Galatia. Belajar say iya Tuhan. Lanjut. Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Suruh melewati Galatia dan Frigia. Pertama-tama teman-teman, apakah Roh Kudus memberi briefing si Paulus dan rekan-rekannya, dan Timotius juga,
Oke, Paulus jadi rundown-nya gini ya. Jadi ini judulnya kayak begini ya, nanti lewati Frigia, lewati Galatia. Lalu nanti kamu jangan ke Asia sama Bitinia loh ya. Aku ngelarang kamu karena itu bagiannya Thomas. Karena itu bagian murid-murid yang lain. Kamu jangan ke Asia, oke? Kamu jangan ke Bitinia juga. Ada komisi utama itu untuk menantang kaum Arius segalanya. Kamu jangan ke sana ya. Kamu langsung ke Troas. Lalu kamu lewat ke Pulau Samothrace, Samothrace bahasa Inggrisnya. Lalu nanti kamu turun ke Neapolis, ke Filipi. Nanti kamu masuk ke penjara loh ya, siap-siap loh ya. Oke, karena kamu usir setan, karena kamu memberitakan Injil. Tetapi nanti di penjara kamu akan ujian aja. Lalu semuanya runtuh dan lain-lain apa segala untuk kepala penjara bertobat. Lalu kamu pindah ke Tesalonika, Berea dan Athens, lalu ke Korintus, balik lagi semuanya. Roh Kudus nggak kayak gitu. Roh Kudus nggak kasih instruksi apa-apa. Lalu Paulus kok maju? Bedakan hikmat dengan kecerobohan. Paulus bukan ceroboh. Ini banyak kesalahan orang Kristen. Mereka kira iman, hikmat. Mereka nggak bisa bedakan mana iman, mana ceroboh. Gini loh, iman itu bukan orangnya nggak mikir apa-apa. Iman itu orang yang sudah berencana, tapi Tuhan yang rencana Tuhan yang terlaksana. Paulus, Timotius, semua ini mereka punya rencana. Mereka punya planning. Kalau manusia tidak planning, liarlah hidupnya. Amsal 29 ayat 18. Without vision, my people perish. Liarlah rakyat. Orang beriman punya planning. Mau dipakai apa ke Tuhan? Dia punya mimpi. Tapi biar jawaban Tuhan yang terjadi. Paulus dan rekan-rekannya punya mimpi. Punya desire. Justru kalau kedagingan kita tidak menyala, maka roh kita juga mati. Aneh ya. Kalau daging kita nggak punya desire, berarti kita juga nggak punya desire dalam rohani. Karena nggak ada definisi desire rohani tanpa desire kedagingan. Pastikan kedagingan kita dipimpin oleh roh. Karena itu kayu bakarnya. Tuhan pakai juga passion. Serahkan rencanamu pada Tuhan. Letakkan terlaksanalah segala kelakuanmu. Punya mimpi. Jangan ngalir jadi orang, oh aku tahu Tuhan yang pegang hidupku. Mimpi dari Tuhan saja. Tuhan tidak dapat mimpi pun, Tuhan yang pasti akan sediakan semua. Tuhan buka jalan. Orang Kristen tidak boleh begitu. Itu namanya orang ceroboh. Tidak ada menanyakan pertimbangan orang tua, teman-teman, pilih jurusan asal, pilih cita-cita asal. Nggak ada pertimbangan. Jangan begitu jadi orang. Itu ceroboh namanya. Dan juga menjangkau sekolah, nggak tanya Tuhan dulu, nggak tanya teman-teman, langsung kasih gerakan apa, kasih ini, kasih itu, nggak doa dulu, jangan ceroboh jadi orang. Biasanya orang ceroboh begini lalu salahkan Tuhan, ya kan Tuhan, saya sudah berdoa loh, Tuhan, tapi saya end up here, saya berakhir di tempat sial seperti ini. Tuhan ini, udahlah Tuhan, berhentilah kayak gini-gini. Tuhan ini memang pendusta, orang ngomong begitu jahat sekali. Ini lain dari orang-orang yang ceroboh, orang yang tidak punya perencanaan. Roh Kudus nggak langsung tunjukkan jalan-jalannya ke Paulus dan ke rekan-rekannya. Roh Kudus tuntun step by step. Roh Kudus nggak langsung buka kaleidoskop kehidupan kita. Tuhan, Roh Kudus nggak kasih rundown hidup kita seberapa jauh. Makanya jangan seperti Amsal 27 ayat pertama. Kayak Amsal 27 ayat pertama bilang apa? Jangan bermegahkan hari esok karena kita nggak tahu besok hari akan membawa apa. Kesalahan besar orang Kristen juga yang hari-hari ini membuat kita kerohani adalah karena kita jadi peramal. Besok ada waktu dibaca Alkitab. Cintailah, nggak apa-apa. Bukan berarti jadi orang yang terlalu takut loh ya. Aduh, besok saya mati, besok mungkin saya akan mati. Besok kayaknya nggak baik juga, bukan begitu. Tapi jadi orang jangan suka menunda-nunda tanggung jawab. Kerjakan apa yang kamu bisa kerjakan. Mari kita kerjakan apa yang menjadi bagian kita today. Jangan tunda-tunda besok. Kita nggak tahu besok akan apa, terjadi apa. Paulus nggak tahu dia akan kemana, tapi dia terus jalan step by step dari Frigia ke tanah Galatia. Roh Kudus nggak langsung ngomong, jangan masuk Asia. Enggak. Dia mau ke Asia dulu, begitu mau nyampe ke Asia, jangan masuk ke Asia. Kenapa Roh Kudus nggak ngomong dari awal?
perjalanan mereka kedua ini sekitar tahun 50 sampai 52 AD, Anno Domini, 2 tahun. Ya, dari Antioquia putar-putar itu. Dari Antioquia sampai kembali ke Antioquia lagi. 2 tahun. Itu perjalanan berapa lama keambil? Ya, teman bisa bayangkan kan? Dia berjalan dari tanah Frigia, Galatia, nggak boleh masuk Asia, terus nanti mau ke Bitinia, Roh Kudus juga larang masuk ke Bitinia. Tapi Roh Kudus nggak langsung ngomong, kamu nggak boleh masuk ke Bitinia, kamu langsung ke Troas, biar nanti kamu dapat penglihatan orang-orang dari Makedonia manggil-manggil kamu. Roh Kudus nggak ngomong gitu. Mungkin kita mikir Roh Kudus ini kok kayak wasting time ya, kok kayak buang-buang waktu ya. 2 tahun loh perjalanan keduanya, 2 years, dan dia berjalan-jalan itu jauh lebih lama. Waktunya dipakai itu jauh lebih lama di berjalan-jalannya dibanding dia pelayanannya di Antioquia, di Athena, di Berea. Pelayanannya hanya singkat, tapi perjalanannya lama sekali. Kok Roh Kudus izinkan ya begitu ya? Yesus di bumi 33,5 tahun, 30 tahun dia pendelep jadi tukang kayu. Dia bantu papa mamanya, dia bantu saudaranya, 30 tahun. Efektifnya ya 3,5 tahun. Tapi berdampaknya luar biasa. Teman-teman, hari ini semua jangan kita remehkan momen stagnasi di hidup. Bukan stagnasi karena rohani, bukan karena dosa loh ya, kecuali karena dosa. Kalau karena dosa, lenyapkan dosa itu, tinggalkan. Tapi momen stagnasi karena ujian iman Yakobus pasal 1. Kalau Anda mengalami stagnasi rohani, bukan karena dosamu, tapi karena Tuhan mengujimu mungkin. Seperti Tuhan menguji Paulus dan rekan-rekannya diputar-putar ke sana sini. 2 tahun, mungkin mayoritas, bahkan lebih dari 50%, itu dia hanya berjalan-jalan. Bukan beritakan Injil. Kenapa melakukan itu? Karena Tuhan lebih tertarik dengan diri kita dibanding pelayanan kita. Tuhan tertarik dengan ketaatan kita dibanding dengan apa yang bisa kita perbuat. Karena dia punya semuanya. Apa yang dia inginkan, dia katakan semuanya jadi. Yesus 3,5 tahun di bumi, 30 tahun dianggap 30 tahun tukang kayu. Kita jangan remehkan momen-momen slow down di hidup. Kita berdoa terus, mungkin ada yang berkumpul sama sekolah-sekolah. Kamu berdoa sebelum terjadi apa-apa, let me tell you, semalaman Tuhan itu kayak, kalau misalnya ada legenda di Jawa, di pulau ini, semalaman jin bisa buat 1000 candi. Ya ampun, mungkin orang itu cerita rakyat ya, folklore. Tuhan kita itu melebihi dari Tuhan segalanya. Tuhan bisa ubah jutaan manusia dengan satu malam saja, dalam satu malam saja. Because He is God. Tuhan bisa ubah apa saja. Bahkan kalau saat ini Tuhan ingin semua manusia bertobat, dia hanya berfirman, tobat, semua tobat. Tapi He doesn't do that. Dia nggak lakukan itu karena dia lebih tertarik dengan hati kita, dia tertarik dengan ketaatan kita. Makanya kita jangan jadi orang itu sok tahu sama Tuhan. Wah, korbankan semua supaya terjadi buah pertobatan. Korbankan baca Alkitab, korbankan berdoa, korbankan keluarga, segalanya. Jadi nggak berhikmat gitu, nggak dipimpin roh. Nggak ada waktu untuk mempersiapkan masa depan, karena nampaknya rohani, sekalipun benar-benar nggak rohani. Roh Kudus tertarik dengan hatimu, bukan buahmu. Karena ketika hatimu berhasil ditarik oleh Roh Kudus, engkau menghasilkan buah, dan buahmu tetap. Yohanes 15 ayat 16. Amin. Roh Kudus mencegah mereka. Roh Kudus mencegah berita Injil ya. Kan bukankah Roh Kudus itu Yohanes 16 ayat 13. Kan Roh Kudus itu menuntun kita pada segala kebenaran. Roh Kudus itu yang membawa orang-orang itu kebenaran. Kok sekarang Roh Kudus jauhkan? Skakmat buat semua orang Kristen yang salah pikiran. Kan Injil itu penting sekali, tapi Roh Kudus cegah loh, Asia diberitakan. Roh Kudus cegah loh, Saulus yang jadi Paulus masuk ke Bitinia, padahal ada kaum Arius. Apa itu kaum Arius? Pendapat Arius. Mereka yang ngomong Bapa dan Yesus itu bukan satu. Kan itu banyak sekali kalau mereka punya konsep yang salah. Sekalipun ada komisi 5 majelis-majelis yang mencoba untuk withstand all those perspectives. Tapi kan
Semua itu penting sekali. Paulus mungkin punya ambisi Tuhan. Ini orang harus selamatkan. Asia harus kenal Tuhan. Lebih-lebih Bitinia. Ada kaum sesat di sana. Saya harus ke sana. Roh Kudus bilang tidak. Apakah Roh Kudus nggak sayang jiwa-jiwa? Apakah Roh Kudus sesat? Roh Kudus tidak sesat. Roh Kudus memakai setiap momen itu di hidup kita. Roh Kudus itu sekali lagi, saya ulangi berkali-kali, supaya mata kita tercelik. Dia tertarik dengan hati kita yang murni bertobat dibanding segala performa kita di hadapan manusia. Selama Anda dan saya kita jadi Kristen hanya untuk dipandang mata manusia, takkan pernah kita masuk ke kerajaan surga. Karena bukan yang menyembuhkan orang sakit yang diterima Bapa, bukan yang berseru-seru, tetapi yang melakukan kehendak Bapa. Itu Roh Kudus. Hari ini teman-teman mulai kembali bangun Tuhan pribadi dengan Roh Allah. Mungkin hari ini kedagingan kita meronta-ronta, justru itulah roh kita semakin kencang. Karena nggak ada roh yang membara tanpa daging yang membatah. Harus ada daging yang besar. Harus ada kayu yang besar untuk api yang besar. Harus ada kedagingan yang besar. Daging bukan berarti saya ngomong daging besar, jangan salah paham loh ya. Bukan berarti cari-cari segala perkara, suruti api dosa, bukan. Daging itu kok sudah apa-apa udah besar sendiri. Maksud saya adalah jangan terlalu mengkodam diri, jangan menghakimi diri. Daging ini menjadi bagian dari kerohanian. Izinkanlah dia menjadi bagian dari story, karena itulah stepping stone-nya, itulah kayunya Roh Kudus. Roh Kudus mau bakar kedagingan itu. Dia akan menyala sangat besar di atas kedagingan kita. Jadi kalau kita merasa sedang kedagingan, jangan lari dari rohani, jangan lari dari hadirat Tuhan. Justru malah pergi ke hadirat Tuhan. Malah cari dia, layani. Rasanya ingin istirahat. Ya ampun, meeting banyak sekali, saya butuh istirahat. Salah besar. Justru karena kayumu besar, izinkan Roh Kudus bakar habis-habisan. Malah terjun lebih dalam, terjun lebih sungguh ke sana. Roh Kudus akan nyatakan sesuatu. Amin. Itu loh yang indah. Dan kita lanjut. Dan sedikit banyak di Misia, sama-sama dibilang Misia. Saya sungguh nggak mau main gatok-logia, tapi kota-kotanya memang berakhir iya semua. Sekali lagi ya, belajar saya iya ke Tuhan. Setiap kota punya arti. Nah, salah satunya Misia. Misia itu kota apa sih artinya? Misia itu gila artinya. Orang-orang terbuang. Orang-orang nggak penting. Orang-orang yang nggak lovable. Tapi Paulus lewat ke sana. Orang-orang Asia kan lebih kain harusnya dibanding orang-orang non-Yahudi. Paulus itu nggak dituntun Tuhan masuk ke Asia. Kenapa? Karena Paulus itu dituntun Roh Kudus masuk ke kaum orang Yunani, orang-orang Roma, orang-orang ganas. Orang-orang Yahudi itu paling nggak suka sama orang non-Yahudi tipe Yunani. Karena mereka ganas, mereka memegang kekuasaan di zaman, mereka memegang kekuasaan apalagi di zaman-zamannya Alexander the Great 323 before Christ. Ending pemerintahannya sih. Jadi itu berkuasa sekali. Orang Roma itu dibenci orang Yahudi. Nggak suka mereka, karena mereka itu kaum yang tinggi, memerintah, ganas sekali. Tuhan suruh Paulus ke sana. Bukan ke orang-orang yang baik-baik itu. Minimal lebih baik lah, bukan baik lah. Minimal lebih better lah. Jahat sih, tapi nggak sejahat orang-orang Yunani. Dan jalan itu melewati jalan Misia, orang-orang lemah, orang-orang yang nggak jelas. Orang-orang yang mangkelin gitulah. Hari ini kalau Roh Kudus kirim kita ke orang-orang yang mangkelin, orang-orang yang susah bertobat, berarti dia ingin mengubah dirimu kalau dia nggak bisa berubah. Makanya jangan kita sok tahu Tuhan, orang ini nggak bisa apa-apa. Udahlah saya tinggalkan saja. Jangan. Kerjakan ladangmu, kerjakan orang itu. Garap dia sungguh-sungguh. Maksudnya garap itu muridkan dia sungguh-sungguh. Roh Kudus mau pakai dia. Minimal Roh Kudus ingin ubah dirimu kalau dia tidak mau berubah. Tuhan lewatkan Paulus ke Misia, orang-orang yang rendah. Makanya jangan pilih-pilih orang untuk beritakan Injil. Jangan pilih-pilih orang, jangan lihat partisipan, jangan lihat CG. Jangan lihat anak-anak CG tipenya seperti apa, komunitasmu, persekutuan doamu kayak gimana, gerejamu, pemimpinmu kayak gimana, orang-orangnya kayak bagaimana, nggak cocok.
keren nggak keren, ngerti nggak ngerti, bulat nggak bulat omongannya, tetap taat. Tuhan lewatkan Paulus ke Misia. Supaya Paulus nggak miss kata-kata iya ke Tuhan. Supaya Paulus tidak meninggalkan yes-nya pada Tuhan. Itu loh. Ya, lewat Misia. Jangan remehkan Roh Kudus. Jangan pandang sebelah mata orang-orang yang tidak berkenan di mata manusia. Karena mereka berkenan di mata Allah. All of them are the apple of God's eyes. Mereka adalah biji mata Tuhan. Kita harus jaga. SFJ ini Tuhan cinta. Semua di sini. Pun saya SFJ School for Jesus. Makanya kenapa saya sama tim doa sama MS. Nah, kita diskusi sama MS. Kita adakan doa jam 9 malam sama SFJ Minister. Karena Tuhan sayang. Saya nggak pakai alasan yang terlalu terdengar fiktif ya. Saya pakai alasan gini aja, karena Tuhan sayang sama SFJ. Sekalipun saya punya alasan berkata, I love SFJ. Tapi biarlah alasannya paling mutlak adalah Tuhan sayang mereka. Makanya saya berdiri. Saya mau berdoa jam 9 malam. 1,5 jam tiap hari. Tak apa-apa. Karena Tuhan sayang mereka. Saya mau berdoa, mungkin kalau saya nggak bisa gerak tanya, saya berdoa. Karena Tuhan sayang mereka. Ya, teman-teman saya encourage, ayo ikut yuk tiap malam. Apakah di minggu depan adakan lagi? Kemungkinan besar likely yes. Tapi tentu nanti dengan jadwal yang lebih kecil. Karena sekolah-sekolah akan bergerak lagi. Dengan hikmat juga, dengan diskusi, ya kan? Ya, perencanaan. Nanti diskusi lagi. Sama-sama. Tapi pastikan, ayo kita kerja ladangnya. Kerjakan ladangnya. Kerjakan menjadi bagianmu. Jangan mundur dari panggilan. Mundur bukanlah solusi. Sebenarnya mundur dan maju pun perlu kaki juga sih. Orang maju dan mundur juga pakai kaki kok. Jadi permasalahannya bukan di kemampuan tetapi kemauan. Orang yang mundur dan maju bukan orang yang mampu. Orang yang mundur adalah orang yang mau, orang yang maju adalah orang yang mau, orang yang mundur adalah orang yang tidak mau. Dua-duanya sama pakai kemampuan, dua-duanya sama pakai kaki. Berarti satu mau, satu nggak mau. Siapa yang mau pakai Tuhan, siapa yang nggak mau dipakai Tuhan. Hari ini kalau kita mundur, bukannya karena kamu nggak mampu, bukannya karena kamu lemah, tapi karena kamu mengatakan dirimu lemah. You are not weak. By the blood of Jesus, like the weak says, He is strong. Amin. Dan tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Jesus Spirit. Haleluya. Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. That's the word of the Holy Spirit. Roh Kudus menuntun kita. Dan sebagai penutup, saya bacakan satu ayat ya, Galatia 5. Galatia 5. Efesus. Galatia 5 ayat 22. Saya mau bahas sesuatu yang jarang dibahas tentang ini. Siap ya? This is the Holy Spirit's word. Ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Lihat kata-kata ini. Ayat 22. Tetapi buah-buah roh? Bukan. Apakah banyak buah? Enggak. Tetapi buah roh singular. Bahasa aslinya pun singular. Singular itu artinya kata tunggal. Bukan jamak. Bukan buah-buah roh. Ya, jangan salah ya. Saya sering dengar beberapa orang ngomong buah-buah roh. Bukan buah-buah roh. Meaningnya beda sekali. Tetapi buah roh. Ada yang pernah makan jeruk, tapi cuma rasa manisnya doang tanpa asamnya? Ada? Sekali kita makan jeruk terasa asam dan manis. Benar? Ya, itu namanya jeruk. Ini loh buah roh. Sekali kita terima Roh Kudus, semua rasa ini bukan terpisah. Sekali kita terima Roh Kudus, buahnya itu satu paket. Maksudnya adalah semua karakter ini. Target Roh Kudus, semua karakter inilah muncul. Tidak ada yang satu pun tidak muncul.
sekali makan asam, rasa manis. Orang yang belajar kesabaran pasti bisa menguasai diri. Tak seorang pun bisa menguasai diri tanpa punya kasih. Karena dia punya kasih dan menguasai diri. Lemah lembut adalah make up-nya. Wajahnya penuh dengan kemurahan. Orang yang penuh Roh Kudus, dia belajar satu aspek. Semua dia peroleh. Karena itu buah roh. One, you have all. One, all. Dengan demikian, jangan pilih-pilih mata kuliah sama Roh Kudus. Jangan kita nentuin kurikulum. Sorry ya Tuhan, kau bisa ajarkan kau apa saja. Tetapi kalau bicara soal cewek, soal kekudusan, maaf ya, itu tahun depan aja. Saya tahun ini nggak mau belajar tentang itu. Saya mau bebas di area itu. Jangan tentukan kurikulumnya. Biar Roh Kudus yang tentukan. Kalau hari dia menguji imanmu, kekudusanmu, taat. Roh Kudus hari ini menguji kesabaranmu, Tuhan kasih anak-anak, murid-murid yang mangkelin, itulah yang harus kamu kerjakan. Tuhan hari ini uji apa? Self-control. Sering ngantuk. Ya. Tuhan ajarkan self-control. Mengendalikan diri. Lawan kantuk. Sering marah. Lalu ada satu orang mukanya ketus terus. Tuhan ajarkan, ayo yang lemah lembut gitulah jadi orang. Jangan pilih-pilih mata kuliah. Roh Kudus sudah tunjuk mata kuliah apa? Turuti. Karena waktu kamu belajar kelemah lembutan, ternyata kamu belajar kemurahan. Orang yang terima Roh Kudus, dia punya banyak karunia. Dia belajar multitasking sekalipun hanya belajar fokus on one thing. Dengan cara yang sama, orang yang dipenuhi Roh Kudus, ketika dia memedulikan masalah orang lain, nampaknya dia nggak peduli dengan hidupnya, tetapi ketika dia single tasking, maka Roh Kudus yang multitasking. Dia kerjakan miliknya, Roh Kudus kerjakan dua-duanya. Makanya orang yang memedulikan rumah orang lain tak pernah dia meminta-minta roti ke saudara-saudaranya. Orang yang memedulikan kehidupan manusia lain, hidupnya malah lebih penuh, malah melimpah. For it is blessed to bless, says Paul, says the word of God. Karena lebih diberkati orang memberkati dibanding orang yang diberkati. Jadi orang memberkati orang lain, dia lebih diberkati. Belajar single tasking, jadi orang kerjakan apa yang menjadi bagian kita. CG-mu, komunitasmu, masa depanmu, kerjakan. Roh Kudus yang akan penuhi, dia yang multitasking. Jangan kita yang multitasking, kita itu nggak mampu. Sekarang perempuan itu multitaskingnya lebih jago. Ilmuwan juga membuktikan karena mereka punya saluran di otak, punya pipa, saya pakai bahasa terminologi saya, punya pipa namanya corpus callosum. Jadi mereka lebih nyantol sana. Multitasking lebih jago. Saya beberapa pernah ngomong sama perempuan, ya pernah lah pasti ya, ngomong sama mereka multitasking jago sekali gitu. Hebat gitu. Saya coba multitasking gitu. Lola saya nggak ngerti apa-apa, dia ngomong nggak bisa. I'm a single tasking person. Ya, saya coba begitu ya. Tapi ada beberapa yang bisa. Cewek itu pintar sekali multitasking. Tapi Roh Kudus, dia multitasking karena dia maha kuasa. Makanya kerjakan menjadi bagianmu. Dia akan meluruskan jalan orang benar, yang hidupnya berkenan kepadanya, tak akan jatuh tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. God bless you. Let's go. Let's worship God. Thank you, Jesus. Kita worship Tuhan ya, kita menyembah. Let's worship and glorify His name. Ujilah aku, Tuhan. Cobalah aku, Tuhan. Selidiki
rindu padamu, aku cinta padamu. Aku rindu hadiratmu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Oh, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Thank you, Jesus. Mari kita doakan orang lain yuk sekarang. Ingat kerjanya buah roh. Saya bukan ngomong tentang kesabaran, kasih, kemurahan, tapi buah roh. Buah roh maksudnya, you know, get it? Ketika kita mengerjakan apa menjadi kerajaan, apa menjadi bagian kerajaan Allah, ada rantai tak terlihat ternyata kehidupan kita juga dikerjakannya. Saya ngomong gini bukan berarti prosperity gospel, tapi namanya kehidupan orang percaya. Hidup bagi Kristus, diberkati pun untuk memberkati, bukan dinikmati, bukan dimakan sendirian. Dan itulah kenikmatan sejati. Saya tergerak kita doakan teman-teman kita. Bisa dua orang, siapapun di antara kita hari ini yang mau doa buat jiwa-jiwa, kau bisa unmute, ayo doakan jiwa-jiwa. Kita akan aminkan sama-sama. Saya akan unmute, bukan saya pastinya, teman-teman di sini bisa unmute siapapun. Dan kau yang melihat ini di YouTube, aku juga ikut berdoa pastinya ya. Kau bisa naikkan doamu pula. Silakan. Oke, itu tidak minta Kesia doakan teman-teman SFC. Tuhan Yesus, kami sekarang bersatu hati, Bapa, berdoa kehidupan setiap anak-anak SFC Tuhan. Kami berdoa buat setiap keluarga, Engkau berikan damai sejahtera ya Bapa, apapun keadaan mereka. Amin. Mungkin lagi ada masalah ekonomi Tuhan, Engkau yang membantu orang tua mereka ya Bapa. Yang ada masalah kesehatan ya Bapak, Engkau ya sendiri yang sembuhkan ya Tuhan.
supaya anak-anak-Mu ini ya Tuhan, mereka nggak fokus dengan hidupnya sendiri Tuhan, tapi mereka Amin. juga bergerak ya Bapa untuk rencana-Mu. Mereka mau Tuhan untuk Engkau pakai ya Bapa. Biarkan mereka juga pikirkan orang lain juga dan Engkau yang take care sama hidup mereka. Tuhan, kami juga berdoa agar setiap sekolah-sekolah ya Tuhan, ada orang-orang yang dibangkitkan Tuhan di sana, orang yang selfless Tuhan, yang enggak lihat hidup, yang enggak cuma sekolah cuma buat nilai Tuhan, enggak sekolah cuma buat masa depan yang baik, tapi sungguh Tuhan mereka lihat keselamatan orang lain, mereka lihat ada anak-anak yang ingin mereka bawa ke Tuhan ya Bapak. Mereka care sama kehidupan mereka. Mereka mau Tuhan berdoa buat orang lain, meskipun kelihatannya itu hal yang bodoh ya Bapak. Mereka bisa spend time mereka buat hal yang kelihatannya lebih berguna Tuhan, tapi mereka tetap memilih untuk itu. Bangkitkan orang-orang seperti itu Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi orang seperti itu terlebih dahulu ya Tuhan. Thank you. Kami berdoa Tuhan supaya setiap apa yang disampaikan tadi firman Tuhan itu semuanya kami terapkan dalam kehidupan kami. Untuk orang yang dengar di YouTube nanti Tuhan kita juga mendapatkan hal yang sama. Thank you in Jesus' name. Jeremy, bisa doa Jeremy buat teman-teman SFC. Oh, ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu Tuhan, sehingga kami bisa ada hingga hari ini Tuhan. Mengucap syukur Tuhan, kalau Engkau masih menyertai kami Tuhan hingga hari ini Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu Tuhan. Berkati Tuhan dengan SFC Tuhan hari ini Tuhan. Biarlah apapun yang dia butuhkan Tuhan, dia selalu mengandalkan Engkau Tuhan. Dia selalu mengerti Tuhan bahwa ada Engkau Tuhan yang selalu menyertai Tuhan. Yang nggak merasa minder Tuhan, atau nggak merasa insecure, overthinking Tuhan. Dengan nanya Tuhan, biarlah dia menemukan kasih yang sejati Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Dia dapat menemukan rasa percaya Tuhan dalam Engkau Tuhan. Bahwa tahu Tuhan ada Engkau Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau Engkau sungguh baik Tuhan. Setiap hari ada kata baik Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Thank you Tuhan. Thank you Tuhan atas kasih-Mu Tuhan. Thank you, Jesus. Oh, haleluya. Thank you, Jesus. Mari kita angkat kita sama-sama. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, berkat ajaib pasti terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pasti terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Allah turut bekerja di antara kita. Tuhan, kami berdoa Tuhan. Kami percaya bahwa tiada yang mustahil bagi orang percaya. Karena Roh Allah yang bekerja di antara kita. Kami pegang firman-Mu Tuhan. Kami tidak pegang diri kami. Kami hanya bersandar pada firman Tuhan saja. Bahwa Roh Kudus akan tuntun diri kami. Tuntun diri kami semua.
melakukan kehendak. Karena kami percaya sekolah-sekolah akan dimenangkan dalam Kristus Yesus. Haleluya. Tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, dan tiada orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari angkat tanganmu, ya, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bila Roh Allah, bila Roh Allah, bila Roh Allah turut bekerja, Dia dalam kita. Hallelujah. Praise the Lord, my soul. Thank you, Jesus. Kami bersyukur Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib. Namamu ajaib, sungguh ajaib. Kami bersyukur hari ini boleh bangun, tanda kami akan membangun sesuatu yang mulia, besar. Terima kasih Bapak, pakai kami untuk kemuliaan namamu, untuk kerajaanmu yang akan datang. Urapi setiap kami, urapi gerejamu, urapi SFJers, supaya kami dipakai, bukan kecil, besar, karena kami punya Tuhan yang besar. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua doa kami dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Angkat tanganmu. May the Lord bless you and makes you stronger day by day. And you will walk from strength to strength, from glory to glory, from grace to grace, from faith to faith. And let your fire is unquenchable. In the name of Jesus, who causes his face to shine upon you. Hallelujah. Amen. Haleluya. Praise the Lord. Silakan untuk foto-foto. Alison, Graciela. Oh, siapa yang foto? Oh, Sheila ya, benar ya? Foto-fotoin ya. Oke. 1, bentar. Loh, Sheila, benar Sheila. Yang lain masih tutup kamera. Ayo open cam, guys. Ayo open cam. Ini hostnya di hide self view aja. Hide non video participant. Nah, yes. Oke, Yes, ya, jangan. Ya, maksudnya hide non video participant kan cuma gue sama recording, nggak usah. Ini udah buka kamera semua ya berarti? Patricia belum? Oh, Patricia. Patricia. Takut tidur. Mati. Ya udah nggak apa-apa. Mungkin dia lagi ke toilet. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Udah selesai. Thank you. Praise the Lord.